Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Nah, ini kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Toyota, dan kembali lagi kita berada di Toyota Astrido Harmony ya. Dan kali ini kita juga ditemani Mas Adi lagi nih yang sering di sini juga nih, yang tentunya sangat semangat dengan promo-promo terbaiknya. Nah, mungkin barangkali masih ada yang belum kenal sama Mas Adi, boleh Mas Adi sapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman dari Kacamata Adipras, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana mau membeli Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895-3321-77728. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke dealer Adi, boleh WA Adi dulu, biar Adi Sherlock dan standby, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Saya ada di Jalan Balikpapan Raya, nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, ngomongin promo nih, saya selalu menyediakan promo-promo terbaik untuk teman-teman dari Kacamata Adipras. Nomor 1 adalah setiap pembelian lewat Adi itu akan mendapatkan diskon spesial. Bahkan kita masih ada NIK 2023 dengan tambahan diskon lagi. Tapi stok terbatas. Jadi cepet-cepetan ya. Dan yang kedua, kita ada program bunga 0%. Yang artinya Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja. Yang ketiga, kita ada program free asuransi Oris gratis sampai dengan 3 tahun. Untuk Veloz, Avanza, Rush, dan Race. Yang keempat, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran mulai 4 jutaan aja. Yang kelima, saya rencana minat nih saya mau beli, tapi nanti dulu ya, saya mau jual mobil saya dulu. Nah, Bapak Ibu yang mau jual mobil, bisa lewat Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat sama saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Yang keenam, setiap pembelian lewat Adi itu udah berikut dengan paket servis, yang artinya servis, part, oli selama 3 tahun sudah gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, tapi kalau saya mau test drive dulu, boleh nggak Boleh, Bapak Ibu cukup WA Adi biar Adi standby, atau Bapak Ibu kalau nggak sempat datang, cukup WA Adi, alamat dan Sherlock, Adi yang bawa mobil test drive-nya ke rumah Bapak Ibu. Gampang. Nah, tapi misalnya nih saya mau belinya tapi nanti, boleh nggak Kapanpun boleh, mau akhir tahun, tahun depan, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, ataupun secepatnya, kapanpun boleh. Cukup screenshot video ini dan WA ke nomor Adi untuk mengikat hadiah. Nah, kita bareng Mas Adi lagi ya. Tadi semangat banget perkenalannya, untuk menyampaikan promonya juga semangat banget, karena promo-promonya selalu bagus-bagus dari Mas Adi ini ya. Termasuk kalau beli mobil lewat Mas Adi itu akan mendapatkan logam mulia tanpa diundi langsung. Jadi teman-teman langsung bisa dapat. Nah, jadi teman-teman yang cari mobil Toyota nggak usah ragu lagi, bahkan mau test drive itu bisa langsung hubungi Mas Adi, nanti dibantu untuk disiapkan mobil test drive-nya juga. Dan tentunya gratis ya Mas Adi ya. Gratis. Jadi nggak ada biaya apapun, walaupun dibawakan mobil ke rumah juga. Jadi sekali lagi, cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini kita sudah ada unit dari Toyota Yaris Cross, dan ini adalah yang tipe bensin GR Sport ya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah lebih worth it dari hybridnya dan juga beberapa kompetitornya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap atau update harga dari Toyota Yaris Cross ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat untuk Toyota Yaris Cross GR Sport yang bensin ya. Meskipun bukan tipe tertinggi karena masih di bawah hybridnya, dia tetap dilengkapi dengan radar TSS ya. Jadi sudah ada Toyota Safety Sense-nya yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi pada saat kita aktifkan cruise controlnya, kita nggak perlu injak gas lagi. Dia bisa menyesuaikan kecepatan mobil-mobil di depannya ya. Kalau depannya lebih lambat, dia akan melambat secara otomatis. Kemudian dia juga dilengkapi dengan Pre-Collision System dan Pedal Miscontrol. Jadi pada saat kita mendekati objek di depan gitu ya, atau di belakang, sedangkan kita belum menginjak rem gitu ya, mungkin kita ngantuk, dia akan bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist atau Lane Departure Warning. Jadi pada saat mobilnya bergeser kanan ke kiri, menginjak marka jalan tanpa menyalakan lampu sen, maka dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa menginterferensi setirnya dikembalikan ke jalur yang tengah atau jalur amannya. Kemudian dilengkapi juga dengan Blind Spot Monitoring. Jadi pada saat ada mobil yang ingin mendahului dari belakang, dari kanan ke kirinya di area blind spot, dia juga akan memberikan peringatan. Dan juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert pada saat mau mundur. Kemudian ada mobil yang ingin melintas di belakangnya yang di area blind spot, dia juga akan memberikan peringatan juga. Jadi berkendara dengan Toyota Yaris Cross GR Sport ini tentunya akan lebih aman ya, karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih keamanan secara aktif gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk grillnya dia masih sama dengan 2023-nya, modelnya trapezoidal di finishing warna black glossy ya, dengan motif-motif honeycomb ya. Kanan kirinya sedikit ada list-list warna silvernya, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome ya. Serta di bawahnya di sini juga dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360-nya juga. Lalu untuk detail dari lampunya ini menarik, sudah dilengkapi dengan lampu DRL LED ya, panjang modelnya. Untuk lampu utamanya juga LED, lampu senjanya LED, begitu pula dengan lampu sennya sudah LED semuanya ya. Dan yang menarik, dia juga sudah dilengkapi dengan auto high beam. Jadi pada saat berpasan-pasan dengan mobil lain di malam hari di depannya, dia bisa meredupkan lampunya secara otomatis agar pengendara di depannya tidak silau. Jadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan juga ya. Dan kita lihat di sini dia juga dilengkapi dengan fog lamp, dengan lampu LED juga ya, warna putih. Dan juga di sini dilengkapi dengan corner sensor ya, dengan housing berwarna black dove yang modelnya cukup elegan gitu ya. Dan di bagian bawahnya pada underguardnya ini di finishing warna silver ya untuk body kitnya, dan di bagian atasnya ada ruang terbuka di finishing warna black dove dengan model garis-garis. Dan ini tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota Yaris Cross GR Sport bensin 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota Yaris Cross yang bensin non hybrid ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini Toyota Yaris Cross bensin ini dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kabelnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Yaris Cross yang GR Sport bensin ini velgnya sama dengan hybridnya juga, belum ada perubahan dari 2023-nya. Dilengkapi dengan velg R18, warnanya two tone polish, modelnya cukup sporty ya, dengan profil ban 215/55. Rem depannya juga sudah cakram, tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu di atas rodanya di sini juga dilengkapi dengan over fender ya. Ini berwarna black dove dan seolah-olah dia menyambung dari roda depan sampai roda belakangnya. Dan di samping sini dia juga pada pintu bunyinya ada set body molding yang cukup tebal, lebar juga, warna black dove, lengkap dengan list warna silver juga ya, jadi menimbulkan kesan sporty dari samping. Lalu untuk spionnya, ini menariknya dia di finishing warna black glossy ya, jadi apapun warna mobilnya dia tetap warna black glossy dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga, connect dengan remote-nya juga. Dan menariknya dia juga sudah dilengkapi dengan kamera samping karena ada kamera 360 plus ada lampu welcome LED juga.
Lalu di atas kacanya juga dilengkapi dengan talang air ya, tentunya depan belakang, dan di atas juga ada roof rail ini warna silver dove gitu ya, kanan dan kiri. Dan menarik lagi di bawah kacanya dia juga ada list warna chrome, jadi tampak elegan dari sampingnya, dan handle pintunya ini di finishing warna body, lengkap dengan akses smart entry ya, karena kuncinya sudah keyless. Untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini sama dengan depannya secara ukuran velg model ya, dan menariknya roda belakangnya, remnya juga dilengkapi dengan rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Yaris Cross GR Sport 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin warna body ya, cukup modern juga. Lalu ada roof spoiler tambahan juga sini warna body, di atasnya, di dalamnya dia warna black dove, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan stop lamp ya. Di bagian kacanya ini juga menarik karena sudah kaca defogger, jadi sudah anti embun. Plus dia juga ada wiper belakangnya juga. Lalu di tengah di sini juga ada emblem atau logo Toyota berwarna chrome, dan di bagian bawahnya dia juga dilengkapi dengan kamera belakang tentunya ya, karena sudah ada kamera 360 gitu ya. Dan untuk detail dari lampu-lampunya ini cukup menarik. Model belakangnya ini cukup sporty ya, mirip yang ada di Lexus malah gitu ya. Untuk lampu belakang, lampu remnya LED, lampu sen dan mundurnya juga sudah LED ya. Di bawah lampu ada emblem S berwarna chrome, dan di kirinya ada emblem Yaris Cross berwarna chrome juga. Lalu pada bumper bawahnya di sini juga ada 2 titik sensor ya. Jadi selain ada kamera tadi, di keamanan belakangnya juga ada 2 titik sensor lagi ya. Kemudian pada bumper bawahnya ini berwarna black dove, dan di bagian tengahnya dia ada warna black glossy, kemudian ada emblem GR Sportnya juga, dan di bawahnya ada ornamen berwarna silver glossy dengan tampilan yang cukup sporty. Lalu di kanan kirinya di sini juga dilengkapi dengan 2 lampu reflektor. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Yaris Cross GR Sport bensin 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key juga ya, jadi sudah model remote kayak gini, ada logo Toyota, ini tombol untuk mengunci juga, dan ada tombol unlock serta untuk membuka bagasi secara elektrik juga ya. Jadi kuncinya sama yang ada di GR Sport Hybrid juga, tidak ada perbedaan. Jadi saat kita kunci, spionnya juga langsung terlipat otomatis. Saat kita unlock atau kita buka kuncinya, dia juga langsung membuka otomatis. Dan karena ini sudah keyless, jadi teman-teman nggak perlu mengeluarkan kunci ya. Untuk buka dari pintu-pintunya atau mengunci, itu cukup scan aja kayak gini. Nah, ini kita sudah bisa membuka, atau kalau mau buka pintunya, kita scan lagi jari kita, ini sudah bisa membuka. Kita buka, kita lihat interior di dalamnya. Untuk door trim di depannya untuk Yaris Cross yang bensin ini juga hampir sama ya dengan yang hybridnya juga. Di bagian atas dia juga ada speaker atau tweeter tambahan. Lalu di bagian sini juga ada lapisan soft touch ya warna blue navy gitu ya, sampai di armrestnya. Ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol pengaturan power window, auto di bagian drivernya. Kemudian ada untuk central lock dan pengaturan spion termasuk untuk melipat spion ya. Dan di sini juga ada pegangan tangan. Ini modelnya dia warna black glossy ya, cukup elegan gitu. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker, ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga cukup kelihatan sporty ya dan modern dengan layar head unit audio yang sudah floating dan besar. Kemudian di bagian kanan ini dia juga ada lapisan soft touch juga ya, warna blue navy dengan list warna biru. Kemudian ada list warna black glossy di atasnya, dan di sisi-sisinya full warna hitam. Lalu yang menarik di bawah ini banyak tombol-tombol termasuk untuk membuka bagasi secara elektrik. Ada tombol pre-collision systemnya juga. Lalu di sini ada tombol VSC, ada parkir assist, dan juga ada auto high beam juga ya untuk lampu depannya tadi yang supaya bisa otomatis meredup kalau ada papasan dengan mobil lain. Di bawahnya juga ada pengaturan manual leveling untuk lampu depannya. Kemudian ada laci kecil di sini ya untuk naruh barang-barang kecil kayak baut kayak ini ya. Kemudian di bawah tentunya ada gas dan rem saja ya, tidak ada kopling karena semua yang tipe GR Sport hanya tersedia Matic atau CVT. Lalu untuk bahan joknya ini menarik karena sudah full dilapis kulit. Warnanya biru navy gitu ya, senada dengan door trimnya dengan jahitan-jahitan warna biru juga ya, lengkap dengan emblem GR juga untuk menunjukkan identitas GR Sportnya. Lalu yang menarik di sini juga ada airbag samping nih, karena airbagnya itu full dari depan sampai belakang. Lalu pengaturan untuk kursinya bagian driver ini juga menarik karena dia sudah elektrik untuk sandarannya ya.
Kemudian untuk naik turunnya dia juga ada nih, sudah elektrik juga, dan maju mundurnya juga sudah elektrik. Jadi pengaturan di sini semuanya sudah elektrik. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, dan menariknya sudah dilapis kulit warna hitam. Ada aksen-aksen warna black glossy di belakang ini. Di bawahnya juga ada warna glossy dan warna silver lengkap dengan logo GR ya, karena yang tipe GR Sport. Lalu di kanan dia ada tombol-tombol untuk menyalakan adaptive cruise controlnya dan juga lane keeping assist-nya ya di sini. Kemudian di bawahnya ada untuk mode pengaturan head unit audionya dan ada drive mode juga di sini. Kemudian di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID dan untuk mengatur volume head unit audionya. Dan untuk setirnya ini dia juga sudah bisa diatur nih ya, naik turun dan juga sudah bisa maju mundur nih. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik secara manual ya. Di bagian tengahnya dia ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag juga ya. Jadi airbagnya itu ada 8 sampai di belakang ya. Dan kita lihat di sini menariknya untuk yang GR Sport bensin dia ada pedal shiftnya juga nih. Jadi walaupun matic kita bisa mengurangi atau menebak gigi secara manual hanya dengan menarik tuas-tuas yang ada di belakang ini gitu ya. Jadi memiliki sensasi sport ataupun manual juga gitu ya. Dan di belakang setir sebelah kanan dia tentunya ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan ini sudah ada pilihan auto juga ya. Kemudian di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart bottom, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di tengah ya, di dashboard tengah ini. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya juga sudah sangat modern ya, karena sudah full animasi digital TFT kayak gini ya. Kecepatannya di kanan sudah digital, ada indikator BBM, di tengahnya ada MID dan RPM-nya ya. Ini juga sudah digital semuanya gitu ya, termasuk ada indikator untuk lane keeping assist, kemudian untuk adaptive cruise control gitu ya. Jadi cukup lengkap juga informasi-informasi di dalamnya ya. Dan di sini juga kita bisa rubah-rubah nih dari tampilan klasternya gitu ya. Ini ada pengaturan jam dan tanggal, lalu ada desain. Nah, di sini bisa dirubah-rubah nih. Nah, kayak ini kayak yang di Veloz ya kalau yang ini ya. Kemudian yang begini dan yang model ini ya. Jadi ya memang yang pertama tadi ya, kalau versi saya sih paling bagus ya modelnya seperti ini ya. Jadi bisa dirubah-rubah kalau teman-teman bosen, jadi sesuai dengan karakter teman-teman gitu ya. Di tengah sudah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Ini layarnya sekitar 9 atau 10 in gitu ya. Kemudian fiturnya dia juga cukup lengkap nih. Mulai dari Apple CarPlay, Android Auto, radio, Bluetooth ya. Kemudian ada mode senyap juga. Media di sini juga banyak ya. Sumbernya ada dari radio tadi ya. Kemudian sumber lainnya bisa Bluetooth, USB juga gitu ya. Kemudian di sini untuk fitur lainnya dia juga ada untuk koneksi ke telepon, kemudian ada koneksi yang lainnya, ada Miracast, SDL, Autolink gitu ya. Jadi mau mirroring tuh banyak pilihan gitu ya, sesuai dengan aplikasi yang ada di handphonenya masing-masing gitu. Jadi banyak pilihan. Dan di sini juga ada application, ini ada perintah suara, Note TV, kemudian ada kamera 360 juga di sini. Kemudian dia juga ada untuk ngecek e-money ya, jadi bisa flash e-money juga gitu ya. Jadi bener-bener lengkap gitu ya, termasuk kalau dirubah mundur secara otomatis juga dia yang ditampilkan adalah kamera 360-nya. Jadi secara fitur ini sudah sangat lengkap untuk head unit audionya. Di bawahnya di sini dari dashboard tengahnya sampai ke kiri dia dilapis bahan soft touch ya. Ini warna blue navy dengan list warna biru juga yang cukup tebal. Kemudian di bagian tengahnya dia ada kisi-kisi AC-nya. Ini ada warna black glossy-nya lengkap dengan tombol menyalakan lampu hazard di tengahnya. Di bagian bawahnya di sini juga pengaturan AC-nya sudah digital semuanya. Jadi ada mode di kanannya untuk temperatur, di kirinya untuk kipasnya. Lalu di sini juga ada auto ya, jadi sudah auto climate juga. Kemudian ada untuk menyalakan kaca defogger belakangnya, ada untuk sirkulasi udara, dan ada untuk arah semburannya juga nih yang kalau Yaris Cross ini ya. Jadi dia bisa diatur arah ke badan aja, badan ke kaki atau ke kaki aja gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini kelihatan sangat modern dan kelihatan sporty juga ya, ngomongin Yaris Cross GR Sport ini.
Kemudian di sini tadi tombol untuk menyalakan mesinnya ya ada di sini, lalu ada indikator untuk seat belt juga, dan di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka ya. Tapi sedikit disayangkan yang GR Sport non hybrid ini dia nggak ada wireless chargernya ya, beda dengan yang hybrid. Di sini sudah dilengkapi dengan wireless charger. Lalu di sini dia untuk model transmisinya ya CVT 4 percepatan ya, ada warna black glossy di atasnya, ada lingkaran warna chrome dan sudah dibungkus kulit. Dan di sekitarnya dia juga di finishing warna black glossy ya, jadi menimbulkan kesan sedikit elegan gitu ya. Lengkap dengan list-list warna silver juga di bagian kirinya yang dia kelihatan lebih tinggi gitu, jadi ada kayak pembatas dengan penumpang depannya gitu ya. Kemudian di sini menariknya dia pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive dan sport tadi ya, jadi sudah bisa triptonic, jadi bisa mengatur giginya juga walaupun ini matic gitu ya. Dan di sini juga untuk rem tangannya sudah elektrik juga, lengkap dengan auto hold. Kemudian di samping sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, untuk naruh handphone mungkin gitu ya masih bisa. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka untuk cup holder, ada 2 dan ini cukup dalam ya dan cukup besar juga dengan list warna chrome gitu ya. Kemudian di sini ada konsol box yang sudah dilapis kulit juga ya, jadi buat armrest juga tentunya nyaman juga. Dan kalau dibuka ini menarik ya karena modelnya kotak gitu ya, buat penyimpanan lumayan, plus ada power outletnya juga di dalamnya. Kemudian di depan ini dia juga ada laci utamanya, ini cukup besar untuk penyimpanan ya. Dan di bagian atas tadi ada lapisan yang warna soft touch dan di atasnya ada list warna black glossy dengan model garis-garis gitu ya. Jadi sedikit menimbulkan kesan elegan. Isi-isi AC-nya full warna hitam dan di pojokan juga dia ada tweeter ya atau speaker tambahan dan ada airbag juga untuk di bagian penumpang depannya. Pilar A-nya di sini juga ada airbag samping karena airbagnya ada 8 ya sampai di belakang. Kemudian di sini juga ada sun visor. Ini lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, ada lampunya juga sudah LED ya. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah di sini ada lampu kabinnya ya. Ini sudah LED juga warna putih ya. Tapi bedanya dengan yang hybrid GR Sport yang bensin belum ada panoramic glass-nya. Jadi atapnya tertutup full kayak gini ya. Kemudian di sini juga ada spion dalamnya, ini masih standar. Tapi menariknya di sini juga tetap ada dashcam gitu ya. Jadi teman-teman kalau lagi dalam perjalanan bisa di-record nih untuk perjalanannya supaya kalau ada apa-apa teman-teman punya bukti gitu ya di sini. Lalu di sini juga dia ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga ya, dan ada lampu cabinnya sudah LED juga di bagian drivernya. Kemudian pada pilar A-nya kanan kiri di sini juga ada airbag ya. Kemudian di sini juga dia ada pegangan tangan sudah retract. Lalu di sini juga ada seat belt-nya, sudah 3 titik kuncian di driver dan penumpang depannya, tentunya dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Lalu di atas joknya dia juga sudah dilengkapi dengan headrest ya, kanan kiri ini sudah dilapis kulit dan ada logo GR-nya juga ya yang menunjukkan identitas dari tipe GR Sport. Lalu kita lihat pada jok penumpang depannya dia juga ada airbag samping juga nih ya, jadi sudah benar-benar safety, banyak airbagnya juga gitu ya. Dan di bawah juga ada karpet alasnya dengan logo GR juga. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk interior di baris keduanya ini sama dengan depannya juga, didominasi warna hitam ya, dan ada warna biru-biru lapisan soft touch-nya juga di armrest dan atasnya. Lalu ada aksen-aksen list warna black glossy termasuk di armrestnya ya, lengkap dengan tombol power window di sini. Kemudian untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome, dan di bawah di sini juga ada speaker, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk ruang cabinnya cukup longgar ya, apalagi mobilnya memang bukan mobil yang kecil gitu ya, mobil yang sedang lah ya. Jadi ini dari lutut saya ke depan ini masih lumayan jauh, dan ini joknya juga tinggi, jadi nyaman juga nih untuk di bagian kakinya. Kemudian di bagian headroomnya ini juga lumayan tinggi juga, dari tinggi saya 167 ini masih 10 jari lebih gitu ya. Dan di kanan kirinya juga tetap ada pegangan tangan, ini sudah retract ya. Kemudian ada lampu cabin juga di tengah ini sudah LED juga. Kemudian di sini dia juga ada airbag ya, samping-samping sini karena airbagnya sampai belakang. Jadi sudah ada 8 airbag gitu ya. Kemudian di sini juga dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian. Kanan, tengah, kemudian kiri semuanya sudah 3 titik penguncian semuanya seat beltnya. Dan menariknya untuk headrestnya juga ada 3 nih ya. Jadi sudah adjustable semuanya, ada 3 sudah dilapis kulit. Dan menarik kalau lagi berdua atau sendiri di belakang ini ada armrestnya juga nih. Jadi
tentunya akan lebih nyaman, lengkap dengan 2 cup holder. Lalu di bawah ini dia juga ada isofix-nya juga nih. Jadi kalau teman-teman mau nambah kursi baby, ngikat-ngikatnya nggak repot gitu ya. Cukup praktis diikat di isofix ini. Di depan sini juga ada kantong-kantong kanan kiri yang sudah dilapis kulit. Di tengahnya di sini ada AC double blowernya. Kemudian yang menarik di bawah juga ada dual port USB ya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini ada 4 cara. Yang pertama, kita bisa dari kick sensor ya. Dalam kondisi mobil masih terkunci, seandainya kita bawa barang nggak bisa ngeluarin kunci, kita bisa pakai kick sensor ya. Tinggal ayunkan kaki kita. Nah ini kalau kita belum tahu di mana sensor pastinya, memang agak susah begini nih. Kalau kick sensor ya. Nah, baru dapat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nanti udah terbiasa, mungkin akan lebih gampang gitu ya, gimana titiknya gitu ya. Dan ini juga bisa ditutup atau dibuka itu dari remote juga ya. Kita tutupnya pakai remote aja ya, biar sekalian gitu ya. Kita tekan lama, dia menutup. Atau teman-teman bisa minta bukain driver juga dari depan sana, ada tombolnya, tinggal pencet dia bisa ngebuka otomatis. Atau teman-teman kalau langsung dari belakang sini juga sudah elektrik juga ya. Jadi semua cara bukanya sudah elektrik ya, jadi cukup modern juga gitu ya. Dan ngomongin bagasinya sendiri, ini cukup besar ya. Jadi memang mobil compact gitu ya, 2 baris SUV. Ini cukup gede gitu ya. Dan menariknya dia juga ada tirai di sini. Nah ini bisa menutupi barang-barang di dalam nih kalau kita lagi nyimpan. Jadi kalau diintip ada ininya gitu ya. Dan ini juga lumayan kuat ya sebenarnya ya. Ini bahannya buat naruh-naruh boneka gitu, juga hiasan bisa juga gitu. Dan di kanan kirinya di sini juga ada pengait-pengait gitu ya. Kalau teman-teman mau ngikat-ngikat cukup praktis juga gitu ya. Kemudian di kiri dia juga ada lampu penerangan LED juga untuk di area bagasinya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang gede gitu ya, ini juga bisa dilipat nih jok baris keduanya ya. Jadi bukan fix tapi bisa dilipat kayak gini. Dan ini dia hampir rata dengan lantai ya. Dan ini juga bisa dicopot nih kalau misalkan teman-teman nggak butuh gitu ya. Dicopot begini juga bisa nih. Ya, jadi kita bisa mendapatkan bagasi yang benar-benar besar gitu ya. Dan kalau teman-teman buka di karpet bawahnya, ini juga dia ada tempat penyimpanan di sini, cukup lebar gitu ya. Jadi buat barang-barang kecil, tipis, tentunya praktis juga. Dan kalau diangkat karpetnya lagi, di sini juga dia ada ban cadangannya. Tapi untuk ban cadangannya dia masih standar atau temporary, beda dengan 4 roda lainnya. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Toyota Yaris Cross yang GR Sport bensin non-hybrid ya. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri, secara fitur memang hampir sama juga dengan hybridnya ya. Mungkin lebih signifikan bedanya di mesin hybrid dan bensinnya aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Yaris Cross ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan ragu-ragu, langsung bisa hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah. Yang mau diskusi dulu, mau nanyain hitungan kredit atau bahkan janjian test drive, langsung aja dihubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Adi Toyota. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.